Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seluruhnya yang menonton video ini, ayo sama-sama kita bangkitkan diri kita sebagai pembelajar, sebagai pengajar. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya adalah seorang pendidik ya. Saya bernama Sufi Nur Indasari. Dalam beberapa bulan ini dan sudah cukup lama, saya merasa kegalauan terhadap diri saya sendiri mengenai apa yang akan saya lakukan ke depannya sebagai guru. Apakah akan saya lakukan seperti biasanya, seperti air mengalir, tidak ada tujuan, tidak ada yang saya inginkan. Dalam kegalauan itu, saya berusaha mencari siapa ya idol saya ya sebagai seorang guru, yang saya juga seorang perempuan yang memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan hal lainnya. Yaitu saya berusaha mencari-cari dan akhirnya alhamdulillah di tanggal 1 September 2025 ini saya memutuskan diri dan saya mengidolakan dan berhijrah mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, seorang ya. Mari sama-sama kita hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang hayat ini. Siapakah itu teman-teman? Yaitu sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan hanya pendamping setia, tapi juga murid sekaligus guru yang bijaksana dan cerdas. Dengan ilmu dan kefakihan yang dimiliki, beliau mampu menjawab berbagai persoalan dan menjadi rujukan utama bagi para sahabat dan umat Islam. Perjalanan hidup beliau menginspirasi saya untuk menjadi guru yang tak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar, mengasah akal, dan membersihkan niat. Melalui profesi saya sebagai guru, saya bertekad untuk meneladani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Merinding tangan saya. Meluruskan kembali niat bahwa segala pengabdian, usaha, dan ilmu yang saya berikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang saya miliki adalah amanah, dan mengajar adalah jalan untuk berbagi cahaya kebaikan. Semoga langkah ini menjadi jembatan menujunya, menjadikan setiap murid yang saya ajar sebagai individu yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Teman-teman semua, seorang pendidik perempuan, ayo sama-sama kita melakukan hal-hal tips ya, melakukan 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk ya bersemangat dari terinspirasi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Yang pertama, perbarui niat, tajidun niyah. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ada sebuah kalimat, yaitu amalu biniyat. Inamal amalu biniyat. Artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kita sama-sama luruskan niat. Kita sebagai pendidik kita tidak mengejarkan cuan, mengejar akhirat kita. Segala sesuatu, ucapan, tindakan, perbuatan, tingkah kita, apa yang Allah inginkan. Sehingga sebagai guru kita berusaha mengikuti tuntunan Islam kita dan mengikuti apa-apa yang ada di dalam peraturan dalam pendidikan selaku sebagai pendidik. Ya teman-teman, dari pertama sudah sangat sulit untuk kita lakukan,
Tapi luruskanlah niat kita, yaitu meluruskan bagaimana kita mau akhir keimanan kita nanti di dunia dan di akhirat. Ya teman-teman, yaitu pembaruan hati. Luruskan niat dulu kita. Ya, setiap memulai aktivitas mengajar, luangkan waktu sejenak untuk mengingat. Tetapi murni karena Allah. Jadikan setiap murid kul. Awali hari dengan doa agar Allah memudahkan urusan dan memberikan keberkahan. Bersyukurlah atas kesempatan menjadi seorang pendidik. Teman-teman yang menonton video ini, yang sudah menjadi guru, banyak bersyukur. Banyak di luar sana yang sudah sarjana tapi tidak ada kesempatan untuk menjadi guru. Teman-teman, jadi yang belum menjadi guru, yang sudah sarjana, yang sudah SPD, ya sarjana pendidikan, tapi belum kesempatan untuk menjadi guru, mungkin Allah memberi jalan lain untuk yang lebih baik untukmu. Tetap berusaha, bersemangat, Allah pasti akan kasih jalanmu. Yang kedua, kuasai ilmu dan tingkatkan kapasitas diri. Belajarlah sepanjang hayat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berhenti belajar. Kita pun bisa terus mengasah diri dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau mengikuti pelatihan untuk memperdalam ilmu yang kita ajarkan. Yang B, cari ilmu yang sahih. Pastikan ilmu yang kita dapatkan berasal dari ilmu yang terpercaya, seperti halnya para sahabat yang selalu merujuk kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk mendapatkan penjelasan yang jelas. Jadi berusahalah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang benar-benar, yang baik-baik. Yang ketiga, terapkan metode pengajaran yang inovatif dan menyenangkan. Metode interaktif ini sering Aisyah radhiyallahu anha dikenal sering menggunakan pendekatan dialog, kemudian dan diskusi. Ajaklah murid berinteraksi, berdiskusi, dan jangan ragu untuk bertanya balik. Hal ini akan membuat mereka lebih aktif dan memahami materi secara mendalam. Kita bisa menggunakan metode interaktif yang banyak di luar sana dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian jadikanlah kisah inspiratif. Sisipkan cerita-cerita dari sejarah Islam atau kisah telah untuk membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Yang keempat, bangun hubungan dengan penuh kasih dan empati. Yang A, kenali karakter murid. Kenapa suruh mengenali karakter murid? Karena setiap murid itu pasti punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Cobalah untuk memahami karakter dan kesulitan yang mereka hadapi. Ini akan membantu kita memberikan bimbingan yang B. Jadilah teladan. Perilaku seorang guru adalah cerminan ilmu yang ia ajar. Tunjukkan sikap santun, sabar, dan penuh kasih seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadilah teladan. Yang 4B ini memang sangat sulit bagi saya, tapi akan kita sama-sama, ayo teman-teman, sebagai pendidik, marilah kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang teladan. Karena guru saya berkata, guru itu adalah yang ditiru, yang diguguh dan ditiru. Jadi berusahalah menjadi teladan. Walaupun kita manusia fana yang selalu melakukan kesalahan, perbaiki, semoga Allah meridhoi semua yang kita lakukan. Yang kelima, sebarkan manfaat lebih luas. Ya, yang pertama, yang A-nya kasihkan.
Pertimbangan untuk menulis artikel, blog, atau membuat konten digital tentang ilmu yang kita kuasai. Ini akan menjadi cara ilmu menjangkau lebih banyak orang dan menjadi amal jariah. Mungkin kedepannya saya akan kalau misalnya tulis dan dokumentasi ini kadang kalau saya kemarin, karena saya jurusannya jurusan prakarya, padahal saya guru bersertifikasi, sudah bersertifikasi bahasa Inggris. Tapi karena tidak ada jam, saya harus mengajar guru prakarya. Mudah-mudahan di 2026, 3 bulan lagi saya bisa menjadi guru bahasa Inggris. Itu akan saya buat nanti ke depannya untuk blog, artikel, ataupun konten digital saya. Yang B-nya, ajak orang lain berbuat kebaikan. Jadilah inspirasi bagikan guru lain dan masyarakat di sekitar Anda. Ajarlah mereka untuk bersama-sama menebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ini langkah-langkah yang bisa kita sama-sama menjadi panduan untuk meneladani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diberkahi Allah sebagai seorang pendidik. Mungkin sampai sini saja pertemuan pertama kita sebagai fans, sebagai pendidik dan sebagai fansnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai jumpa kembali.